Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Diaul Aulia akan menerangkan kitab Minhajul Arifin karangan Abu Hamid Al-Ghazali bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i. Nah, Minhajul Arifin sendiri ini dalam bahasa Arab artinya orang yang mengetahui kebenaran arifin. Nah, kitab Minhajul Arifin ini salah satu kitab yang karangan Imam Ghazali. Nah, ada dua karangan Imam Ghazali yang terkenal juga. Satu Ihya Ulumuddin dan dua At-Tahassud Al-Falsafah. Nah, At-Tahassud Al-Falsafah ini menerangkan tentang sindiran kepada filsuf-filsuf Yunani. Sedangkan Ihya Ulumuddin ini belajar tentang tasawuf, cara kita menyucikan diri, metode untuk kita menyucikan diri kepada Allah. Nah, sebelum kita membaca, marilah kita bertawasul kepada Allah. Bertawasul, kita memberikan Al-Fatihah, berdoa Al-Fatihah kepada pengarang kitab. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi nuri qulub. Syukur kepada Allah atas yang telah menyinari hati-hati para kekasihnya yang mengingatnya, bizikrihi yang mengingatnya. Yang pertama yang pengen saya jelaskan adalah kalimat nawar. Mengapa Allah nawar? Berdasarkan surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard. Kata para mufassir, Allah itu munawwir, bukan nur, melainkan munawwir. Di sini disebutkan masdarnya, tapi yang dimaksud itu isim fa'il. Darinya, isim fa'il. Allah itu nur, Allah itu yang memberikan, munawwir. Allah itu yang memberikan cahaya kepada para kekasihnya, dan kepada alam semesta. Jadi maknanya memberikan cahaya adalah munawwir. Jadi di sini itu nur tadi itu memberikan cahaya. Wantik al-sinatahum, jadikan lisannya dengan bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan lisan kita, lisan para aulia selalu bersyukur kepada Allah, tidak pernah berhenti bersyukur selalu. Wa amara jawarihum bi khidmatihi, dan Allah yang memakmurkan anggota tubuhnya. Allah memberikan sehat kepada tubuhnya untuk selalu beribadah, selalu mengingat kepada Allah, selalu bersyukur dan berzikir. Allah yang menyehatkan. Fahum fi riyadil insi yarta'una, mereka para aulia di dalam taman ketenangan aulia. Mereka berzikir, mereka mendekat kepada Allah. Para aulia merasa tenang, merasa dalam taman ketenangan ketika mereka mengingat Allah dan dekat dengan Allah. Yarta'una, dan mereka menikmatinya, para aulia menikmatinya. Mereka sangat nyaman, tenang ketika mengingat Allah, ketika berzikir. Wa ila aukari wal mahabbati, dan kepada sarang cinta. Ya'un, dan mereka wa ila aukari mahabbati, dan mereka di dalam sarang cinta. Mereka
berzikir kepada Allah, dekat kepada Allah, mereka tenang, mereka di dalam cintanya Allah, sarang cintanya Allah. Dzakarohum fadzakaruhum, Allah mengingat mereka, mereka juga menyebut nama Allah. Allah mengingat mereka, mereka juga tidak pernah henti menyebut nama Allah dan mengingat nama Allah. Wa ahabbahum fa ahibbuhu, dan Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, Allah jauh cinta kepada kita juga. Ada yang Allah pernah berkata, ketika kamu mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadamu seperti aliran darahmu. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Wa radiya anhum, dan Allah meridhoi para aulia dan mereka juga meridhoi. Jadi Allah meridhoi mereka, Allah meridhoi apa yang mereka kerjakan, dan mereka juga ra'sa malihim al-iftiqor, dan segala dan modal mereka itu merasa butuh. Allah selipkan di hati mereka itu seakan-akan merasa butuh dengan Allah. Ketika Allah berikan mereka kesempurnaan, maka di situ Allah selipkan sesuatu yang membuat mereka seakan-akan butuh kepada Allah. Orang kaya, tapi dia sakit, dia butuh Allah. Al-ittirar, mendesak sungguh-sungguh. Ketika mereka butuh Allah, mereka mendesak, mereka memintanya dengan bersungguh-sungguh. Tidak mereka para aulia meminta itu sangat sungguh-sungguh, tidak pernah lalai. Mereka bersyukur, mereka merasa semua itu hanya milik Allah. Allamahum dawa ad-dunub, Allah ajarkan mereka obat-obat dosa. Wa arrafahum tibil qulub, dan Allah fahamkan obat-obat hati. Nah, yang dimaksud obat-obat dosa ini yaitu obat-obat hati, obat-obat dari sifat-sifat sakitnya hati, zahir batin kita, seperti iri, dengki, kikir, dan lain sebagainya. Fahum masobihu anwari hujjatihi, maka mereka adalah lampu-lampunya yang menerangi hujahnya Allah. Mereka para aulia, lampu-lampu yang menerangi hujahnya Allah. Wa mafatihu khazaini hikmatihi, dan pembuka segala pembendaraan hikmahnya, hikmatihi, pembendaraan hikmahnya. Dan mereka juga pembuka segala hikmahnya Allah. Imma muhimmul qamarit tali'u, mereka adalah rembulan yang bersinar. Wa qaiduhumun nurus sati', penuntun mereka adalah cahaya yang berkilauan. Para aulia itu seperti menerangi bumi, seperti rembulan yang menyinari bumi. Menuntun mereka adalah cahaya yang berkilauan. Sayyidul mawali wal arabi, tuannya para tuan dan tuan para orang-orang Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad. Ats-tsamaratu zakiyah minas sajarati al-mubarakah, yang bersumber dari pohon-pohon yang diberkahi, dan mereka, mana beliau, merupakan buah yang suci. Yang bersumber dari pohon yang diberkahi, buahnya buah mereka, beliau-beliau para aulia, para anbiya yang suci. Allatisluhat tauhid, yang mana akarnya adalah tauhid kepada Allah. Akarnya merupakan percaya kepada Allah, tauhid. Wa furu'ahat taqwa, dan cabangnya adalah takwa. La syarqiyatu walau warbiyatu yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nurun ala nuru yahdillahu linurihi. Tidak di timur dan juga tidak di barat.
Hampir saja minyaknya menyala sekalipun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah menunjukkan cahayanya terhadap orang yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 35. Ini tadi la syarqiyatu wala gharbiyatun yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasu narun nurun ala nuru yahdillahu linurihi may yasha'u wa yadribullahu al-amthalu lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Itu tadi tidak di timur dan juga tidak di barat. Nabi Muhammad itu di Asia Tengah. Tidak di timur dan juga tidak di barat sesuai Al-Qur'an surat An-Nur ayat 35. Walau lam yaj'alallahu lahu nuran fama lahu min nurihi. Siapa orang yang Allah tidak jadikan bagi dirinya cahaya, maka dia tidak punya cahaya. Allah kehendaki seseorang tidak memiliki cahaya, maka orang itu tidak memiliki cahaya. Allah sudah menghendaki siapa dan siapa. Sallallahu alaihi wasallam salatan taluhu fis samawati atharuha. Dengan sholawat yang nampak bekasnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ta'alu fi jananil khuldu, yang kekal di surganya yang tinggi. Dengan sholawat kepada Nabi nampak bekasnya dan di surganya yang tinggi, dan kekal di surganya Allah yang tinggi. Anwariha wa tatibu fi masyahidi al-anbiya, dan pandangan dan indah cahayanya. Al-anbiya, pandangan dan indah cahayanya. Al-anbiya, para nabi. Akhbaruha, beritanya. Wa ala alihi tahirin wa ashabihil mutahhirin, dan senantiasa keluarganya yang suci, keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Masuk babul awal. Al-bayanu nahwul muridin, bab tentang para pencari Allah. Nahwul muridin para pencari Allah. Yaduru ala satil usul, ada tiga penjelasan bagaimana cara mencari Allah. Mencari di sini bukan melihat wujudnya, tapi mendekat kepada Allah. Satu, al-khawfu, takut, war-roja'u, harapan, wal-hubbu, cinta. Jadi takut ada tiga, takut, harapan, dan yang terakhir cinta. Mengapa Imam Ghazali menyebutkan khauf dulu sedangkan cinta yang terakhir? Sedangkan ketika kita mencari seseorang, otomatis contohnya ketika ibu hamil melahirkan, beliau takut, tapi cintanya kepada seorang anak akan melahirkan. Dia akan merelakan dan melahirkan. Nah, mengapa wal-hubbu terakhir bukan wal-khawf dan al-khawf yang pertama? Karena didahulukan rasa takut bagi para pencari Allah, para murid. Didahulukan rasa takut dulu. Ketika kita takut, kita menghindari, kita lari. Kita takut, kita menghindari sesuatu yang larangan-larangan Allah kita hindari, perintahnya kita jalani. Karena ke tahap awal seseorang itu belum menemukan cinta, cintanya belum muncul. Ketika mencari Allah, mendekatkan diri pada Allah, cintanya belum muncul. Fal khawfu furu'ul ilmi, maka takut asalnya fal khawfu furu'ul ilmi war roja, maka takut asalnya dari war roja, ilmu. Fal khawfu furu'ul ilmi, dan takut asalnya dari ilmu. Ketika seseorang itu berilmu, dia akan merasa takut karena seseorang yang menambah ilmunya seakan-akan semua ini
harus ditinggalkan maksiat semuanya. Hal-hal yang Allah larang itu harus ditinggal. Ketika orang yang berilmu, maka dia akan takut dengan maksiat. Warroja'u furu'ul yakin, dan harapan datang dari yakin. Ketika kita yakin dengan seseorang, maka kita akan berharap. Seperti halnya kita yakin kepada guru kita yang mengajar, yang memberi ilmu, kita yakin, kita akan berharap dia yang memberi ilmu pasti membuat kita pintar dan memberi kita pemahaman. Wal hubbu furu'ul ma'rifah, dan cinta itu datangnya dari ma'rifat. Orang yang cinta jelas dia sudah ma'rifat, titik tertinggi dari pencarian Allah yaitu hubbullah, mencintai Allah. Fadhalilul khawfu, tanda takut adalah lari. Fadhalilul khawfu al-harbu, tanda takut adalah lari. Ketika seseorang takut, dia akan lari. Ketika seseorang takut, dia akan lari dari maksiat, dari sesuatu yang Allah larang. Wadhalilur roja at-talab, dan tanda berharap adalah mencari. Ketika kita berharap, kita akan mencari sesuatu. Ketika kita mengharap nilai, kita akan mencari bagaimana caranya supaya mendapatkan nilai yang bagus. Wadhalilul hubbi itharul mahbub, dan tandanya cinta adalah memberi. Ketika kita cinta, kita akan memberi. Kita merelakan. Ketika kita merelakan dunia karena kita cinta kepada Allah, kita merelakan dunia, kita mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi dunia. Itu tanda cinta, memberi, merelakan. Misalu dzalik, dan misalnya itu al-haramu wal masjidu wal ka'bah, tanah haram dan masjid dan Ka'bah. Faman dakhala haramal iradah, siapa orang yang masuk tanah haram, aman minnal khalq, aman dari makhluk. Siapa yang sudah masuk tanah haram, aman dari makhluk. Waman dakhalal masjidu aminta jawarihuhu ayyasta'milaha fi ma'siyah, dan siapa yang memasuki masjid, maka tubuhnya diamankan dari dimanfaatkannya untuk bermaksiat. Ketika kita masuk tanah haram, kita diamankan dari makhluk. Ketika kita masuk masjid, tubuh kita diamankan dari berbuat maksiat kepada Allah. Waman dakhalal ka'bah amin qalbuhu ayyastawila, dan ketika kita masuk Ka'bah, maka hati kita dihindarkan dari sibuk selain mengingat Allah. Jadi perumpamaan khauf, roja, dan hub adalah tanah haram, masjid, dan Ka'bah tadi. Ketika kita masuk tanah haram, kita dihindarkan dulu dari makhluk. Ketika kita masuk masjid, tubuh kita dihindarkan dari melakukan maksiat. Ketika kita masuk Ka'bah, maka hati kita akan disibukkan oleh Allah dan tidak akan disibukkan oleh sesuatu selain Allah, dan selalu mengingat Allah. Waman dakhala Ka'bah amin qalbu yashtaghil, tadi bi ghairi dzikrullahi azza wa jalla, dengan zikir kepada Allah dan mengingat Allah. Fa idza asbahal abdul lazimahu an yanzura fi dhulmatil laili wa nurin nahar, apabila masuk waktu pagi, seorang hamba lihatlah terangnya siang. Ayandura fi dhulmatil laili wan nur, maka ketika gelap, lihatlah gelapnya malam. Di sini Imam Ghazali bilang, apabila lihatlah fa'idha asbaha, ketika masuk waktu pagi, lihatlah terangnya siang, dan ketika masuk malam ailawan nur, lihatlah gelapnya malam. Nahar wa ya'lam an ahaduhuma idza dhahara, dan dia telah wa ya'lama, dan dia telah melengsir
wa ya'lama idza ahaduhuma idza dhahara azalla sahiba 'anil wilayah, dan dia telah melengsarkan yang menempatinya daripada kekuasaannya, bahwasanya salah satu dari keduanya ketika malam menjadi raja, lihatlah Allah lengsarkan, dia tidak ada digantikan oleh siang, begitupun juga siang dia akan digantikan oleh malam. Fakadzalika, begitu juga nurul ma'rifah idza dhahara, begitu juga cahaya ma'rifat masuk kepada nurnya, masuk kepada zahir kita. Azala dzulmatal ma'asi anil jawarih, maka cahaya itu akan melengsarkan kemaksiatan. Ketika nurnya ma'rifah masuk kepada hati kita, maka kita akan menghindari maksiat, dan cahaya itu akan melengsarkan kemaksiatan. Fa in kanat halatuhu halata yardaha, kalau seandainya dia orang yang mendapatkan keadaan yang membuat dia ridho kepada kematian, fa in kanat halatuhu halata yardaha lil hululil maut syakarallahu ta'ala ala taufiqi wa ismatihi, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberikan taufik dan wa ismatihi, dan penjagaannya. Kenapa di sini ketika kita sudah ridho dengan kematian, maka kita itu sudah merasa cukup, kita merasa sudah dekat dengan Allah, kita merasa apa yang bekal kita untuk nanti sudah cukup. Jadi di sini ketika dia ridho dengan kematian, otomatis dia sudah merasa cukup, dia sudah merasa mendekatkan diri dan menjauhi larangan Allah. Wa in kanat halatahu halata yaqrahu ma'al maut, kalau seandainya dia punya keadaan yang mana keadaan itu intakil, yang mana keadaan itu tidak sempurna, intakil berpindahlah, yang mana dia sudah punya keadaan merasa dia jauh dari Allah, intakil berpindahlah, anha darinya, berpindahlah dari yang membuat kita jauh dari Allah, bisihatil azimati, dengan kesungguhannya yang darinya yang benar, wa kamalil jahdi, dan dengan kesungguhan yang sempurna. Jadi di sini dia seandainya punya keadaan itu membuat dia jauh, dia berpindah dengan kesungguhan yang benar dan kesungguhan yang sempurna. Wa alima an la amal ja'a minallahi illa ilaihi, sebagaimana dia harus tahu tidak ada tempat kembali kepada Allah kecuali kepada Allah itu sendiri. Kama anhu la wusula ilaihi illa bihi, sebab maka dia menyesali tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali sebab Allah. Jadi semua sebab Allah, kita meninggal, seseorang lahir sebab Allah, seseorang diambil sebab Allah, semua itu takdir Allah. Fadanama alama afsada min umrihi, maka dia menyesali atas apa yang rusak dari umurnya. Ketika dia tadi berpindah, bersungguh-sungguh untuk bertaubat karena merasa jauh dari Allah, dan semua itu karena Allah meridhoi, dan Allah yang memanggilnya, Allah yang mencabut nyawanya, semua sebab Allah. Alama afsada min umrihi, atas apa yang rusak dari umurnya, bisu'i ikhtiyarihi, dengan sebab pilihannya yang buruk. Nah, ketika umur kita sudah tua, banyak bermaksiat atas apa yang rusak dari umurnya dengan sebab pilihannya yang buruk, itu karena pilihannya yang buruk, karena pilihannya tidak bisa menahan nafsu, pilihannya yang buruk, sehingga umurnya semakin tua semakin membuat dia tidak lebih bisa berintrospeksi diri atas perilaku. Wa ista'ana billahi ala tadhiru dhahirina minadz-dzunub, dari membersihkan zahirnya dan minta
tolong dari membersihkan dosanya, meminta tolong, mendekatkan setelah apa yang membuat umurnya rusak, meminta tolong kepada Allah dari membersihkan dohirnya dari dosa. Wa tasfiyati batini minal uyub, dan mensucikan batin dari aib, dan mensucikan batin dari batinnya dari aib-aib yang tidak diketahui orang, tapi Allah tahu, disucikan dengan beribadah. Wa qata'a zunnarul ghaflata an qalbihi, dan dia memutuskan dari hatinya kelalaian. Narun, ikatan, dan dia memutuskan ikatan ghaflata an qalbihi, dari hatinya, kelalaian dari hatinya, kelalaian terhadap misalkan kelalaian dia dalam beribadah, kelalaian dia dalam kurangnya bersyukur dan lain-lain. Dia memutuskan ikatan itu. Wadfa'ana rasyahwata an nafsihi, dan dia memadamkan api syahwat dari dirinya. Wastiqomah ala tariqil haqqi, dan dia beristiqomah di jalan yang baik. Waraqiba mati atas sidqi, dan dia kendarai kendaraan kejujuran. Nah, ketika dia sudah mengendarai kendaraan kejujuran, itulah tingkat tertinggi seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah. Fa innaha dzalilul akhirati wal lailu dzalilud dunya, karena siang adalah tanda akhirat dan malam adalah dalil dunia. Mengapa di sini Imam Ghazali menyebutkan siang adalah dalil akhirat dan dunia adalah dalil dan malam adalah dalil dunia? Seperti yang di atas tadi, kita seorang hamba, lihatlah ketika pagi, masuk waktu pagi, maka malam hilang. Ketika masuk malam akan pagi, maka malam akan hilang digantikan oleh pagi. Sama ketika kita mendekat pada dunia, akhirat akan hilang, dan juga ketika kita mendekat pada akhirat, dunia akan hilang. Wan naumu syahida al-maut, dan tidur adalah tandanya mati. Lihatlah orang yang tidur, itu tandanya mati. Wal abadu qadimun ala ma aslaf, seorang hamba itu berhadapan dengan apa yang telah lalu, menyesali apa yang telah dilewatkan, menyesali yang lalu. Wa nadamu ala ma khalafa, yaqulu wa azza wa jalla, yunabbal insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Diberikan berita kepada manusia qaddama dengan apa, wa akhara yang akhir, yang terjadi yang akhir, yaitu hari kiamat. Yang kedua, babus tsani, babul ahkam, bab tentang hukum. I'rabul qulubu ala arba'ati anwa'in, perubahan hati itu terbagi menjadi 4 macam. Raf'un wa fathun wa khafdun, yang terakhir wa waqfun. Raf'un yaitu naik, wa fathun terbuka, wa khafdun turun, dan yang terakhir wa waqfun berhenti. Faraf'ul qalbi fi dzikrillahi ta'ala, maka terangkatnya hati itu sebab berzikir. Kita berzikir itu menyebabkan raf'ul qalb, terangkatnya hati. Wa fathul qalbi fi ridha'i anillahi ta'ala, dan terbukanya hati itu sebab ridho dari Allah Ta'ala. Terbukanya hati itu sebab kita ridho kepada Allah Ta'ala. Wa khafdul qalbi fil istighali bi ghairillahi ta'ala, dan turunnya hati itu karena kita sibuk selain kepada Allah. Wa waqful qalbu fil ghaflati 'anillahi ta'ala, dan berhentinya hati karena itu kita lalai terhadap Allah. Jadi perubahan hati itu terbagi menjadi 4 tadi. Naik, kadang terbuka, kadang turun, dan yang terakhir tertutup. Yang turun itu sebab kita sibuk dengan selain Allah, yang tutup itu kita lalai terhadap Allah. Fa'alamatur ruf'u thalathatul asya, tanda-tandanya hati yang naik yaitu wujudul muwafaqah, adanya kesesuaian dengan perintah dan larangan Allah.
Tanda-tandanya naik itu kita sesuai, kita menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Wa faqdul mukhalafah, dan tidak menyeleweng. Tidak menyeleweng tadi berarti tidak benar-benar di jalan, mematuhi peraturan, menjauhi larangan. Wa dawamus syauq, dan terus-menerus rindu pada Allah dan Rasul. Dia terus-menerus rindu pada Allah dan Rasulnya. Wa alamatul fathi thalathatul asya, dan terbukanya hati itu ada 3 juga. 1 tawakal, wasidqi dan jujur, wal yaqin dan yakin. Nah, tingkat jujur di sini saya akan menjelaskan ada 6. Jujur. 1 sidik lisan, ngomong yang benar sesuai realita. 2 sidqul azmi, tekad yang jujur, tekadnya jujur, dia mau ini jujur. Sidqul finniyah, benar dalam niat, dia jujur dalam niat. Sidqu fi wafa wil azmi, benar dalam menunaikan janji, dia sesuai dengan janjinya, jujur dengan janjinya. Sidqi fi wafa wil azmi. Yang kelima, sidqu fil amal, jujur dengan perbuatan, dengan kelakuannya. Yang terakhir, sidik la nihayalataha, yang tidak ada ujungnya, jujur kepada Allah, seakan-akan Allah mengawasi kita jujur. Jadi meskipun tidak ada orang, kita tetap menjalankan apa yang misalkan istiqomah, dijalankan. Itu sidik yang paling tinggi. Wa alamatul khafdi thalathatul asya, dan alamat turunnya hati itu ada 3. Ujub, bangga diri, lupa diri. Yang kedua, wariya'u, suka pencitraan, riya, melakukan ibadah, melakukan sedekah itu sebab ingin dipuji, pencitraan. Wal harsu, dan kikir, wa huwa mura'atu dunya, dan kita selalu bersikap mementingkan dunia. Wa alamatul waqfi thalathatul asya, dan tanda telah berhentinya hati itu ada 3. Zawalu halawal ta'at, hilangnya manisnya tanda berhentinya hati, yaitu hilang manisnya kita dalam ketaatan. Jadi manisnya dalam taat itu hilang, merasa hampa. Wa adamu mararatil maksiyah, tidak adanya kebahagiaan maksiat. Kita melakukan maksiat tapi kita merasa tidak fine, kayak bermaksiat tapi tidak merasa bahwa semakin jauh dari Allah. Itu Allah tidak sedang misalkan kita mencuri, tapi dari uang itu tambah kaya, kayak Allah tambah seakan-akan memberikan rezeki. Nah, itu artinya Allah itu artinya hati kita mati. Allah seakan-akan membuat kita itu merasa pahit melakukan maksiat. Wattibasul halal, dan campurnya yang halal dengan haram, samarnya yang halal dan haram. Samarnya yang halal dan haram itu tadi 3 tanda berhentinya hati, hilangnya manis saat kita taat, tidak adanya kepahitan kita dalam bermaksiat, dan yang terakhir campurnya yang halal dan haram. Bab 3, bab tsalits, babur ru'yah. Babur ru'yah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu merupakan fardhu, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Nah, dalam kitab ini Imam Ghazali mewajibkan kita belajar ilmu al-nafs, adalah jamak dari kata nafas. Ada yang bilang ilmu nafas, ilmu yang mempelajari cara kita berpikir dengan nafas. Ketika kita menghirup Allah, mengeluarkan juga mengingat Allah. Namun yang dimaksud Imam Ghazali dalam ilmu nafas dalam bab ru'yah ini ialah ketika
waktu kita mengingat Allah setiap nafas, kita selalu berpikir pada Allah. Setiap nafas kita ingat Allah, setiap nafas kita ingat ini nafas kita Allah yang berikan. Itu yang dimaksud Imam Syafi'i dalam babur ru'yah. Wa huwa alimul anfasu fayajibu an yakuna nafsul muridu syukron au udron. Maka wajib seorang murid nafasnya berterima kasih. Maka wajib bagi seorang murid setiap nafasnya dia selalu berterima kasih, meminta ampun kepada Allah, berterima kasih atas apa yang telah Allah berikan, nafas yang telah Allah berikan, meminta ampun selalu pada Allah atas di setiap nafasnya. Fa in qibala fa fatlun wa in rudda fa adlun. Kalau diterima amal kita fafatlun, maka itu murni karunia Allah. Wa in rudda fa'adlun, dan jika ditolak amal kita, maka itu karena keadilannya Allah. Ketika seorang murid ketika diterima amal kita, maka itu karena murni karunia Allah. Dan jika fa'in rudda fa'adlun, dan ditolak itu karena keadilannya Allah, mungkin telah melakukan maksiat atau yang lainnya. Fata'i'ul harra kata bitaufiq, maka gerakan taat itu karena taufik. Allah menggerakkan taat kita itu karena taufik dari Allah. Wasakanu wasukunu bil ismah, dan sedangkan diamnya itu adalah ismah, perlindungan. Diamnya itu adalah ismah, perlindungan Allah dari kita melakukan maksiat, dari kita melakukan dosa. Wala yastaqimu dzalikalah, dan tidaklah istiqomah yang demikian itu bagi dirinya. Allah dawamul iftikor, terus menerus merasa butuh pada Allah. Seorang murid itu harus terus merasa butuh pada Allah, harus selalu bersyukur. Yang pertama, harus selalu meminta ampun, dan selalu dawamul iftikor, terus menerus merasa butuh pada Allah, pasrah, wal ittiror, dan berpasrah diri. Wa miftahu dzalika dzikrul maut. Nah, kunci kita selalu terus-menerus butuh pada Allah adalah terus-menerus berpasrah pada Allah adalah dzikrul maut, ingat mati. Li'anna fihi rohati minal habsi wan najah, karena mengingatnya dapat menimbulkan rasa merdeka dari rasa terbelenggu dan intimidasi musuh. Ketika kita ingat mati, kita akan selalu beribadah, dan ketika kita selalu beribadah merasa bekal kita untuk akhirat cukup, nah maka kita merasa merdeka dari rasa terbelenggu dan intimidasi musuh. Minal adu wa qawamuhu birodil umrihi. Nah, supaya kita ingat mati, ingatlah bahwa birodil umri, usia kita hanya 1 hari. Supaya kita selalu ingat mati, ingatlah bahwa usia kita hanya sehari, besok kita sudah meninggal. Kita melakukan ibadah-ibadah yang selalu yang ibadah-ibadah untuk bekal kita di akhirat, seakan-akan besok kita akan mati. Ila yaumi wahid, 1 hari tadi. Wala in yaltaimu dzalika illa bitafakkuri fil awqat, dan tidak akan muncul perasaan ingat mati kecuali dia tafakkur. Walan yaltaimu dzalika illa bitafakkur, dan tidak akan muncul perasaan ingat mati kecuali dia bertafakkur. Al-awqat, kekosongan, kecuali tidak akan muncul rasa ingat mati kecuali dia bertafakkur, berdiam diri di tempat. Jadi intinya dia membuat kekosongan yang membuat dia seakan-akan ingat mati, merenung. Wababul fikri wal faroh, dan pintunya agar kita bisa tafakkur adalah wasababul faroh zahid, adalah zuhud, dan sebab kekosongan adalah zuhud. Ketika kita zuhud, kekosongan dunia, namun kita mendekat kepada Allah, kita bertafakkur, berarti zuhud itu tadi kosong dari dunia, tapi kita mendekat kepada Allah, menjauhkan diri dari hal dunia. Wa ahadzaz zahidut taqwa, dan zuhud sendiri adalah takwa yang pokok.
Zuhud sendiri menjauhkan diri dari hal dunia. Pokok kan penting, adalah takwa yang penting. Wasana mutaqwal khaufu, dan puncaknya takwa al khaufu adalah takut, dan tali kendalinya takut. Wazimamul khauful yaqin, dan tali kendalinya takut adalah yakin. Ketika kita yakin nanti di akhirat seperti ini, neraka seperti ini bagi orang pendosa, kita akan takut. Wanidhamul yaqin, dan keyakinan sendiri al-khalwah bisa didapatkan melalui khalwat, berdua, menyepi untuk beribadah. Walju' dan lapar. Watimamul jahdu was-sabru, dan kesempurnaan keduanya adalah dengan musyahadah dan sabar. Dan kesempurnaan keduanya dari tadi tafakur dan zuhud adalah dengan musyahadah dan sabar. Kita musyahadah diri dosa yang sudah kita lakukan sehari ini, dan sabar, kita selalu sabar dengan cobaan yang Allah berikan. Wa thariqu hasidku, dan jalan keduanya adalah jujur. Kita menempuh jalan musyahadah dan sabar adalah dengan jujur. Wa dalilu sidqul ilmi, dalilnya orang jujur yaitu ilmu. Jadi intinya ilmu sesuai dalil di depan tadi, yaitu dalil di depan tadi yaitu yang berbunyi faridatun ala kulli muslimin. Yang keempat, bab tentang niat. La budda lil 'abdi minan niyati fi kulli harakatin wa sukunin. Haruslah seorang hamba, baik gerak maupun diamnya, harus disertai dengan niat. Fa innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa wan niyatul mu'minu khairun min 'amalihi. Sesungguhnya dalam seluruh perbuatan harus dengan niat. Seluruh perbuatan kita itu didasari dengan niat. Maka Imam Syafi'i berkata, sungguhnya amal itu hanya saja sah dengan niat. Sedangkan Imam Hanafi berkata, sempurnanya amal dengan niat. Dan tiap-tiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Didapatkan. Wan niyatu takhtalifu ala hasabi ikhtilafil awqat. Dan niat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu. Wa sahibun niyat nafsahu minhu fi ta'ab wan nas, dan orang yang berniat itu lelah. Wan nasu minhu rohah, adapun manusia terhadap niat itu santai. Lelah, tapi niat itu santai. Manusia terhadap niat itu santai. Rohah santai, manusia terhadap niat itu kayak santai. Walaisya syai'an 'alal muridu as'abu min hifdhin niyah, dan tidak ada sesuatu bagi seorang dari menjaga niat. Kita menjaga niat kita, beribadahlah kepada Allah setelah menjaga niat yang sungguh-sungguh. Setelah itu mengerjakan sesuatu itu, maka pahalanya berlipat ganda. Babul khomis, bab kelima, babul dzikir. Ij'ala qalbaka kiblatan linasika washkur indza dzikra. Ketika kiblat lisan, jadikanlah hatimu kiblat lisanmu. Jadi hati kiblat kita berzikir yaitu hati kita berzikir, otomatis mulut kita berzikir. Jadi jadikanlah kiblat hatinya berzikir, mulutnya berzikir. Dan begitu juga lisanmu, sebelum berbicara, sebelum kita mengeluarkan, dahulukan akal supaya apa yang kita ucapkan tadi tidak menyinggung ataupun tidak menyakiti
orang. Wash'ur inda dzikra haya'al ubudiyah. Rasakanlah ketika kita berzikir, malu. Ketika kita berzikir menjaga adab, malu kita ketika berzikir. Wahai batar rububiyah, dan rasa takut yang menjadikan kita istiqomah. Rasa takut ketika kita berzikir, rasa takut yang menjadikan kita selalu beristiqomah, selalu menunaikan doa-doa, zikir-zikir setiap harinya. Wa'lam bi anna Allah Ta'ala ya'lamu sirra qalbak, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui rahasia hatimu. Allah mengetahui rahasia hati kita. Wa yara dhahiraka fi'lik, Allah melihat zahir perbuatan kita. Manusia tidak tahu ketika sepi kita berbuat apa, tapi Allah tahu, Allah melihat kita. Wa yasma'na najwa qaulik, dan Allah mendengarkan rahasia kita, bisikan-bisikan hati kita Allah dengarkan. Falsilu qalbak bil husni, cucilah hatimu dengan kesedihan, cucilah hatimu dengan berzikir sampai menangis, sholat malam. Maka qalbak, dicuci hatinya bil husni dengan kesedihan. Wa auqid fihi naral khauf, dan nyalakan padanya api rasa takut. Ketika dan nyalakan di hati kita takut kepada Allah, api takut. Fa idza zala hijabul ghaflah an qalbak, maka apabila telah hilang hijab kelalaian dari hatimu, kana dzakruka fi dzikrihi lak, maka zikirmu bersama dengan zikirnya Allah. Ketika sudah hilang hijab kelalaian kita selalu taat, tidak lalai-lalai lagi dari hati kita, maka zikir Allah senantiasa bersama zikir kita. Qala Allah Ta'ala, walidzikrullahu akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah adalah sesuatu yang paling besar. Dzikruka ma'al ghanni anta, wa anta dzikratuhu ma'al faqiru ilaihi. Seorang hamba akan tenang hatinya jika di saat mengingat Allah disertai getaran. Ketika kita mengingat Allah, kita bergetar hati kita, menangis, maka tenang hatinya. Faqala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati-hati menjadi tenang, hati-hati kita menjadi tenang. Fayakunu itmi'nal qulub fi dzikrillah, maka jadikan tenangnya hati ketika mengingat Allah. Jadikan kita tenang hati kita ketika kita mengingat Allah. Lahu wa wajilahu fi dzikrillah, dan juga rasa takutnya kita mengingat Allah, dan juga hati kita bergetar mengingat Allah, dan juga rasa takut kita, di hati kita tanamkan rasa takut untuk mengingat Allah. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang yang beriman jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Tadi itu bergetar hatinya ketika mengingat Allah adalah orang-orang yang beriman. Walladzi dzikru khalisu bimuwafaqatil qalbi fi sukutin nadhar. Zikir sendiri ada dua. Wa dzikroni, zikir sendiri ada dua. Alladzi ila dzikrul wajilat qulubuhum. Walladzi dzikroni dzikru khalis. Dzikrul khalis itu zikir yang murni. Bimufaqatil qalbi, zikir khalis dengan kesesuaian hati. Fi sukutin nazar, dalam mengukurkan pandangan. Ila ghairillah, pada selain Allah. Wa dzikru shafin bil ghana'il himmah, dan zikir yang jernih dan murni yang memfanakan segala semangat atau ambisi daripada zikir. Jadi zikir khalis itu zikir yang murni, sedangkan zikir shaf yaitu zikir yang jernih, zikir yang memfanakan segala semangat ambisi. Jadi memfanakan
segala sesuatu selain zikir. Memfanakan itu sesuatu itu tidak kekal selain zikir. Jadi kita semangat itu hanya untuk berzikir. Anil zikri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsi sana'in 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak dapat menghitung pujianku atasmu sebagaimana engkau dirimu sendiri. Nah, di sini ada macam-macam zikir mengingat Allah, yaitu zikir jahar, zikir keras, zikir sir di hati, kita berzikir di hati, yaitu yang tadi zikir khofi, sudah nggak ada zikirnya, sifatnya itu muraqabah, tersembunyi, merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita selalu zikirnya tidak terlihat, sudah kita setiap apa yang kita lakukan merasa dilihat oleh Allah. Babu sadis, babu syukri, babu syukur. Wa fi kulli nafasin min anfas, dan bagi tiap-tiap nafas dari nafas seorang hamba, nikmatillahi adalah nikmat dari Allah. Yatajaddadu alaihi yalzamuhul qiyam, dan nikmat itu selalu baru, selalu fresh, mengiringi desahannya. Al-qiyamu bisyukriha, untuk itu seorang hamba wajib mensyukurinya atas apa yang Allah berikan. Wa adna syukri an yaron ni'mata minallahi ta'ala, syukur yang paling rendah tingkatnya adalah menyadari bahwa itu berasal dari Allah. Wa yardo bima a'tah, dan ridho dengan apa yang diperintah Allah. Jadi syukur, tingkat syukur yang paling rendah adalah ketika kita merasa semua itu berasal dari Allah dan ridho dengan apa yang telah sudah perintah Allah, sudah apa yang dituliskan oleh Allah. Wala yukhalifuhu bi syai'in min ni'mihi, dan tidak menyelewengkan nikmat tersebut, tidak menyelewengkan nikmat tersebut. Allah kasih harta, tidak diselewengkan untuk hal yang berfoya-foya, untuk bermaksiat dan untuk yang lain sebagainya. Bisyai'in, dengan sesuatu, dan tidak menyelisihi Allah. Bisyai'in, dengan sesuatu, tidak menyelisihi Allah, tidak merasa kurang cukup atau sebagainya. Min ni'mihi, dari wa tamamu syukru, adapun kesempurnaannya bersyukur, fil i'tirafi bil lisani sirra, dia mengakui dengan lisan dan hatinya, annal khalqa kullahum, bahwasanya seluruh makhluk semuanya, ya'zinuna an adza'i syukrihi, untuk memenuhi bersyukur tidak akan mampu. Jadi tingkat bersyukur paling tinggi ialah dia merasa bahwasanya seluruh makhluk tidak akan mampu bersyukur, tidak akan memenuhi untuk bersyukur, tidak akan mampu. Ala azghari jiz'in, atas bagian yang terkecil, min ni'mihi, dari nikmatnya Allah. Jadi orang yang merasa tingkat syukurnya paling tinggi, orang yang tingkat syukur paling tinggi ialah yang merasa bahwa seluruh makhluk dan semuanya merasa tidak akan mampu untuk syukur meskipun atas bagian yang terkecil dari nikmatnya Allah. Wa in balagu aghayatal mahhud, meskipun dia itu telah mengerahkan segenap usaha yang paling maksimal, meskipun dia mengerahkan semua usahanya untuk bersyukur, tapi itu tidak akan mampu meskipun hal kecil yang Allah berikan. Li'anna taufiq li syukri, karena taufik atau kemampuan untuk bersyukur. Taufik, karena taufik adalah kemampuan kita untuk bersyukur. Ni'matu hadisan, merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Yajibu syukri alaiha falyazimuka ala kulli syukrin syukra, maka wajib bagimu bagi setiap kesyukuran yang kau syukuri ada syukur lagi. Maka wajib bagimu atas kesyukuran yang kau syukuri ada syukur lagi. Ketika kita bersyukur dapat uang,
ada orang yang kita bersyukur lagi, oh mungkin dari nikmat ini Allah berikan nikmat lagi, dari syukur yang kau syukurkan ada syukur yang terselip. Nikmatan hadisatan merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Illa malani hayatalah, kepada dengan apa yang tidak ada ujung dan batasnya. Kita harus wajib bersyukur atas apa yang kita syukuri, yang tidak ada batasnya. Nafas kita Allah berikan gratis, udara yang Allah berikan gratis, buah-buahan banyak Allah berikan gratis, tanaman, padi, beras Allah berikan semuanya gratis. Fa'idha tawalallahu, ketika Allah telah mengasihi seseorang, al-abdu seorang hamba, hamlan anhu, Allah akan memberikan kepadanya kemampuan mensyukuri nikmatnya. Allah memberikan kemampuan untuk seseorang itu tadi untuk mensyukuri nikmatnya. Fardu anhu, merasa ridho. Ketika Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk bersyukur, dia akan ridho. Bisirihi, berapapun kecilnya dia akan ridho, berapapun kecilnya, seberapapun cobaannya. Misalkan sebuah cobaan itu tadi, berarti itu nikmat. Sebuah cobaan nikmat, sebuah pujian nikmat, itu semua adalah berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Wa hatta anhu ma ya'lam anhu, sebab bahwa sekecil hatta anhu ma ya'lamu anhu la yablughu wa yadha'afu, sebab bahwa sekecil apapun nikmat pemberiannya, pada hakikatnya tidak dapat diimbangi rasa syukur hamba. Sebab apapun kecilnya nikmat yang Allah kasih, tidak akan pernah cukup kita untuk syukur. Wa makana atau urabbika dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Kemurahan Allah tidak dapat dihalangi. Entah itu kemurahan Allah supaya kita misalkan cobaan yang kita lalui, kemurahan untuk Allah supaya kita mendapatkan hikmahnya. Mungkin dari cobaan itu kita mendapatkan hikmahnya dari mungkin aku harus seperti ini ke depannya dan lain sebagainya. Itu semua kemurahan dari Allah. Cobaan, pujian, dan nikmat-nikmat semua Allah berikan kepada kita. Babul libas, bab dalam berpakaian. Al-libasu ni'matu minallahi, pakaian adalah suatu nikmat dari Allah. Pakaian adalah nikmat dari Allah. Pakaian. Jadi setelah bab syukur ada babul libas. Pakaian termasuk nikmat dari Allah, harus bersyukur. Ala abdihi, atas hambanya, yasturu bihil basyarah, yang menutupi kulitnya sebagai pelindung dari segala gangguan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Wa khairu libasuka ma la yashghulu sarka'an lillahi ta'ala, pakaian yang tidak membuat seseorang jauh dari Allah adalah pakaian takwa. Fa idza libasatu thawbaka fadzakara mahabbatillah, jika ia memakai baju maka hendaknya ia ingat bahwa Allah, jika ia memakai baju, oh kita bersyukur, ingat Allah. Ini semua sebab Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mahabbatillah as-satru 'alal 'abdah, dan Allah mencintai orang-orang yang menutup auratnya. Aurat perempuan dari kepala sampai ujung kaki kecuali wajah, telapak tangan. Fala tafassahu ahadan min khalqahu bi'iba ta'lamhu minhu washtaghalu bi'iba nafsika, sehingga tidak seorang pun mengetahui cacat yang menghinakannya. Kita bersyukur diberi pakaian yang tidak akan Allah tidak akan terlihat cacatnya. Misalkan aku sempurna, tidak ada cacatnya dari badan, mata, mulut, hidung, semuanya.
semuanya tidak sempurna kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan, misalkan dia pintar namun tidak ada fisiknya yang cacat, dia cantik namun kurang dalam bidang akademik. Semua itu tidak sempurna, yang sempurna hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaruhu bidawamil ittiror. Oleh sebab itu seorang hendaknya sibuk dengan cacatnya sendiri. Jadi jangan sibuk dengan cacatnya orang lain. Misalkan kita menghina seseorang dengan cacatnya sendiri, sibuklah dengan cacatnya diri kita sendiri. Apa yang harus diperbaiki dari diri kita. Ilallah ta'ala, dengan cacatnya sendiri kepada Allah. Apa yang perlu kita perbaiki kepada Allah, apa yang perlu kita perbaiki, dan kita intinya kita perbaiki kepada Allah. Fitadhiru fa innal 'abdu idza nasidan bihi kana dzalik, menutupi sambil mensucikannya dengan penuh kepasrahan. Menutupi dosa-dosa ini sampai penuh dengan kepasrahan beribadah kepada Allah. Uqubatillahu wasdadu bihi jaz'atan 'alal ma'asi. Seseorang yang lupa dosanya tidak lain itu adalah hukuman. Berarti ketika kita melupakan dosa kita lalai dosa kita yang lalu, kita lupa seberapa besarnya, berarti itu adalah hukuman. Walau antabhu min raqdatil waflah, sebab dengan kelalaiannya itu dia akan mengulanginya lagi. Karena orang yang lupa dosanya itu adalah hukuman. Dia lalai, dia akan mengulanginya lagi. Linasbi dunbihi baina aini qalbanasban, hendaknya dia letakkan di depan mata hatinya. Wala baki alaihi bi jafuni sirrahu wastawali alaihi alwajila fada bihayain min rabbih. Karena malu pada Tuhannya, letakkan pada mata hatinya untuk menutupi segala dosanya karena malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa madamil abadi yarja'u ila hauli nafsahu, selama seseorang mengandalkan kekuatan dirinya, wa qawatiha intiqa'u anil haulallah, dia akan terputus dari kekuatan Allah. Wa qautahu fatirha hamataka baina yadail khaufu warroja. Oleh karena itu letakkan cita-cita Anda di antara perasaan takut dan harapan. Letakkan cita-cita kita di antara perasaan takut dan harapan. Cita-cita kita di antara takut dan harapan itu emang nyata. Ketika kita bercita-cita kita takut bagaimana ya, tapi kita berharap. Nah, wa'budu rabbika hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Ya, bab selanjutnya babul qiyam, bab bangun tidur. Fa'idza qumta min firashika, maka bila engkau bangun dari tempat tidur, fa'akim qalbaka an firashi, maka hendaknya hatinya bangun. Al-batola, dari kelalaian. Waikid nafsaka an naumul jahal, dan bangunkan jiwanya dari kebodohan. Wanhab bikulika, dan bangkitlah. Ilaman ahyak, kepada siapa yang menghidupkanmu. Ketika kita bangun tidur, hendaknya hatinya bangun dari kelalaian, jiwanya bangun dari kebodohan, serta bangkitlah kamu karena Allah menghidupkanmu. Waroda ilaika nafsak, dan telah mengembalikanmu atas nafasmu, yang telah Allah menghidupkanmu dan Allah mengembalikan nafasmu. Waqom bifikrika, dan bangkitlah dengan pikiranmu. An harakatika, terhadap gerak. Wasukunika, dan diam kita. Was'ad biqalbika ilal malakut, dan naiklah dengan hatimu ilal a'la, yang tinggi.
yang tertinggi. Wala taj'ala qalbak, jangan kau jadikan hatimu tabi'an li nafsika, mengikuti nafsu. Jangan kau jadikan hatimu mengikuti nafsumu. Fa in nafsa tamilu ilal ardi, karena nafsu itu cenderung condong ke bumi. Wal qalba yamilu ila samai, sedangkan hati itu cenderung condong ke langit. Wasta'mil qaulallahu azza wa jalla, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimul thayyibu wal amalus sholih yarfa'u, kepadanya lah naik kalimat yang baik dan amal yang soleh yang akan mengangkatnya. Yang selanjutnya babus siwak, bab bersiwak. Wasta'milus siwak, memakailah siwak. Fa in mitharatul lil fammi mardatul lir rabbi, karena siwak mampu membersihkan dan mendatangkan ridha Allah. Wa tahhir dhahirik batin, mensucikan lahir dan batinnya. Andana sil isa'atil wakhris, dari najis dan keburukan. A'malaka an kadari riya'il wal ujub, dan seluruh perbuatannya bebas dari riya dan ujub. Wajil qalbaka bisofi dzikrihi, menerangi hatinya dengan zikir. Wada'anka ma la yanfa'ak, dan meninggalkan segala bentuk amal yang tidak mendatangkan manfaat. Bal yadurruka, apabila yang membahayakan. Nah, di sini kita juga saya akan menjelaskan dalam kitab Fathul Qorib, dijelaskan waktu-waktu yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Ada 3, ketika bangun tidur, ketika hendak masuk rumah, dan ketika hendak masuk masjid. Bab selanjutnya babut tabarruz, bab buang air besar. Wa idza tabarrusta liqada'i wa tariqa fa'tabir fa innar rohati fi izalatin najasah. Wa idza tabarrusta liqada'i, ketika Anda buang air besar, liqada'i wa tariqa fa'tabir, maka ambillah pelajaran. Fa innar rohata fi izalatin najasah, wa tariqa fa'tabir, maka ambillah pelajaran. Fa innar rohata fi izalatin najasah, bahwa rohah beristirahat, izalatin najasah dengan membuang najis. Jadi kita membuang buang air besar, membuang najis, itu sama kita kayak beristirahat. Nah, wastanij wanakis ro'sahimmatik, dan kemudian beristinja sambil meninggalkan tingginya cita-cita. Kita ketika sudah buang air besar, kita beristinja sambil meninggalkan angan-angan cita-cita kita. Wahlik babal kibri, dan menutup pintu takabur. Waftah baban nadami wajlis ala bisatin nadama, dan membuka lebar-lebar pintunya penyesalan, dan duduk di atas lantai kekecewaan. Ketika kita sudah bertabarrus buang air besar, bukalah lebar-lebar pintu penyesalan dan duduk di atas kekecewaan. Wajtahid fi isyari amrihi wajtina biniyati, setelah itu berusahalah sekuat tenaga untuk mementingkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wasbir, dan bersabarlah, ala hukmihi, atas hukum-hukumnya. Walsil syirka bitarkil al-ghadbu wasyahwah, mencuci keburukan dengan meninggalkan marah dan syahwat. Wasta'malul raghibah warrahibah, fa innallaha ta'ala madaha qauman, mengamalkan ayat-ayat yang memberi harapan serta merenungi ayat-ayat yang mengandung ancaman, sebab Allah memuji kaum yang demikian. Qauman faqala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghiban wa rahiban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera dalam mengerjakan amal kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk.
Sekian penjelasan saya tentang kitab Minhajul Arifin dari bab pertama sampai bab terakhir. Dari apa yang saya katakan, bila ada tutur kata yang salah atau yang kurang baik, tolong dimaafkan. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.